Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidra Julian Anugrah dengan NIM 7012568, kelas 2B, mata kuliah Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Romadoni Agus SSY MH dengan judul Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 1. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. 2. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Adanya persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. 3. Menjamin kebebasan berpendapat. 4. Adanya pemilihan umum yang jujur dan adil. 5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6. Adanya pembagian kekuasaan. 3. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. 1. Kelebihan demokrasi. 1. Menjamin hak dan kebebasan warga negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. 2. Mendorong partisipasi masyarakat. Rakyat dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum maupun musyawarah. 3. Mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga negara serta masyarakat. 4. Menciptakan pergantian pemerintahan secara damai. Pergantian pemimpin dilakukan melalui pemilihan umum, bukan melalui kekerasan. 5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Kekurangan demokrasi. 1. Proses pengambilan keputusan relatif lambat. Keputusan harus melalui musyawarah atau persetujuan banyak pihak sehingga membutuhkan waktu yang lama. 2. Biaya penyelenggara yang tinggi. Pelaksanaan pemilihan umum dan kegiatan politik memerlukan biaya yang besar. 3. Berpotensi terjadinya politik uang. Dalam praktiknya masih terdapat upaya memengaruhi pemilih dan memberikan uang atau imbalan tertentu. 4. Mudah dipengaruhi oleh opini atau propaganda. Masyarakat dapat terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau hoaks atau kampanye yang menyesatkan. 5. Partisipasi masyarakat tidak selalu optimal. Tidak semua warga negara aktif dalam kehidupan politik, sehingga kualitas demokrasi dapat menurun. 4. Fungsi demokrasi. 1. Sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat, demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran kepada pemerintah. 2. Sebagai sarana partisipasi politik, demokrasi memungkinkan rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti melalui pemilihan umum dan musyawarah. 3. Sebagai alat pengawasan terhadap pemerintah, rakyat dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. 4. Sebagai sarana pergantian pemerintahan secara damai, demokrasi memungkinkan pergantian pemimpin melalui pemilihan umum tanpa kekerasan. 5. Sebagai upaya menjamin dan melindungi hak asasi manusia, demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran kepada pemerintah
6. Sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Demokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan bersama. 5. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 6. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. 2. Sebagai sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. 2. Mengatur hak dan kewajiban warga negara. 3. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Menjamin terlaksananya demokrasi. 7. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena 1. Menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. 3. Mengatur pelaksanaan pemilihan umum. 4. Menjamin perlindungan hak asasi manusia. 8. Pelaksanaan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Mengikuti pemilihan umum. 2. Menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. 3. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. 3. Menghormati hak dan pendapat orang lain. 4. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku. 9. Tantangan demokrasi di Indonesia. Politik uang atau money politik. 2. Rendahnya partisipasi masyarakat, penyebaran hoaks dan disinformasi. 4. Korupsi. 5. Kurangnya kesadaran hukum. Kesimpulan. Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum yang mengatur pelaksanaan demokrasi agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.